Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pinka Amelianti, NIM 190510330, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Sains Teknik dan Terapan. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian pertama, yaitu tentang Thaliophyta yang terdiri dari Vulva lacituca. Vulva lacituca adalah spesies dari genus Vulva yang menempel pada batu dan berwarna hijau gelap. Chlorophyta ini adalah alga berbentuk lembaran yang terdiri dari 2 sel. Habitatnya yaitu di air laut dan morfologinya berupa talus tipis dan gepeng. Fungsinya yaitu sebagai sumber makanan yang sehat bagi manusia. Serat yang terkandung dapat membantu proses pencernaan dalam tubuh. Reproduksinya yaitu berkembang biak secara vegetatif dengan menghasilkan spora. Spora tumbuh menjadi vulva haploid, kemudian menghasilkan gamet jantan dan gamet betina. Selanjutnya yaitu Turbinaria. Turbinaria adalah genus rumput laut coklat. Warna coklat pada talus dipengaruhi oleh komposisi pigmen yang terkandung di dalamnya. Habitatnya yaitu di laut, terutama di laut yang dingin. Bagian-bagiannya yaitu conoides, tempat melekatnya di karang. Root, sebagai tangkai tempat melekatnya bladas atau talus. Air bladder, sebagai kantung menyimpan udara. Fungsinya yaitu sebagai industri makanan atau farmasi yang digunakan sebagai pil atau salep dan sebagai kandungan nitrogen dan kalium tinggi. Reproduksinya yaitu vegetatif dengan fragmentasi dan pembentukan spora. Selanjutnya yaitu tentang Lichenes yang terdiri dari Usnea dasypoga. Usnea dasypoga adalah lumut hijau abu-abu pucat protikos dengan bentuk pertumbuhan liontin, tumbuh hingga 20 cm, banyak ranting bercabang dari kulit pohon. Habitatnya yaitu di permukaan batu atau kulit pohon. Fungsinya yaitu sebagai khasiat obat yang dibuat sebagai ramuan tradisional dalam jamu dan sebagai antibiotik. Reproduksinya yaitu vegetatif melalui fragmentasi cara aseksual melalui Soredia. Selanjutnya Parmelia. Parmelia adalah genus laut Volisa sedang hingga besar, mirip bentuk persegi, berwarna abu-abu kebiruan pucat, punggung dan jaringan yang seperti jaring. Habitatnya yaitu di kulit kayu. Fungsinya yaitu sebagai bahan obat, digunakan dalam industri kimia, dalam pembuatan parfum, dalam proses pewarnaan. Reproduksinya yaitu aseksual dan seksual. Nama saya Febriani Kami Putri, NIM 19051008. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian kedua, yaitu mengenai Bryophyt. Bryophyt atau tumbuhan lumut adalah kelompok tumbuhan yang pertama beradaptasi di darat. Bentuknya merupakan tumbuhan peralihan dari talus ke bentuk kormus. Tumbuhan lumut tergolong kelompok Cryptogamae. Tumbuhan lumut tumbuh dalam habitat peralihan dari habitat air ke darat, maka tumbuhan lumut disebut pula sebagai tumbuhan amfibi. Salah satu contoh dari Bryophyt yaitu Marchantia polymorpha. Adalah liverwort besar dengan distribusi yang luas di seluruh dunia. Lumut ini membentuk roset dari toles yang diratakan dengan bercabang. Toles tersebut tumbuh hingga 10 cm panjang dengan lebar hingga 2 cm. Biasanya hal ini berwarna hijau, akan tetapi tanaman yang lebih tua dapat menjadi coklat atau keunguan. Permukaan untuk memiliki pola tanda heksagonal dengan bawah ditutupi oleh banyak rizoid akar-akar seperti yang melampirkan tanaman untuk tanah. Tanaman menghasilkan payung-payung seperti struktur reproduksi yang dikenal sebagai gametopores. Gametopores tanaman betina terdiri dari tangkai dengan sinar bintang yang mengandung arsegonia. Organnya menghasilkan ovum.
Gametopores jantan di atasnya pipih yang berisi antheridia yang memproduksi sperma. Tumbuhan di tanah yang lembab dan bebatuan di habitat lembab seperti tepi sungai dan kolam rawa. Sementara sebagian besar varietas tumbuh menempel pada substrat kering yang lembab. Juga terdapat varian bersifat seperti akuatik, yaitu Marchantia polymorpha var. aquatica, yang lebih tahan terhadap lahan basah dan seringkali ditemukan di rawa-rawa. Serta kolam kecil yang permukaan airnya tentatif atau tidak konsisten pada ketinggian tertentu. Bagian-bagian dari lumut Marchantia polymorpha yang pertama yaitu rhizoid, fungsinya menyerap air dari garam mineral, kemudian ada gemma merupakan organ pengembiakan pada batang, kemudian ada talus sebagai pengontrol dan proses reproduksi, kemudian archegonium merupakan alat kelamin betina, kemudian ada antheridium merupakan alat kelamin jantan penghasil spermatozoid, kemudian genodium lapisan yang mengandung ganggang, dan lapisan empulur terdiri dari atas sel jamur yang tidak rapat. Manfaatnya dari lumut ini antara lain yaitu membantu pertumbuhan tanaman di sekitarnya, menunjang proses fotosintesis, bahan antivirus, antimikroba, dan anti serangga. Habitatnya umumnya lebih banyak ditemukan menempel di bebatuan, tanah, atau dinding tua yang lembab dan ditemukan di seluruh dunia. Contoh yang kedua dari Bryophyt yaitu spesies Sphagnum. Sphagnum adalah genus dari sekitar 120 spesies lumut, umumnya dikenal sebagai gambut. Akumulasi Sphagnum dapat menyimpan air karena keduanya ketika hidup maupun mati dapat menahan sejumlah besar air di dalam sel mereka. Tanaman dapat memegang 16-26 kali air sebanyak berat kering mereka, tergantung pada spesies. Oleh karena itu, sebagai Sphagnum dapat perlahan-lahan menyebar ke kondisi kering, membentuk miras lebih besar, baik mengangkat rawa dan selanjut rawa. Akumulasi gambut ini kemudian memberikan habitat bagi berbagai macam tanaman lahan gambut, termasuk satges dan semak Arisaceae, serta anggrek dan tanaman karnivora. Sphagnum dan gambut terbentuk dari bahan yang tidak mudah busuk karena senyawa fenolik tertanam di dinding sel lumut ini. Selain itu, rawa seperti semua lahan basah mengembangkan kondisi tanah anaerob yang menghasilkan pembusukan anaerob lebih lambat daripada aksi mikroba aerobik. Gambut juga dapat mengasamkan sekitarnya dengan mengambil kation seperti kalsium dan magnesium melepaskan ion hidrogen. Tumbuhan lumut gambut individu terdiri dari batang utama dengan kluster diatur tepat dari fasikula cabang dia. Biasanya terdiri dari 2 atau 3 cabang menyebar dan 2-4 cabang menggantung. Bagian atas tanaman atau capitulum memiliki kluster kompak cabang muda. Panjang batang daun tersebar dari berbagai bentuk. Daun batang berbentuk bervariasi sesuai dengan spesies. Daun terdiri dari 2 jenis sel kecil, hijau, sel hidup atau sel klorofilos, dan besar yang jelas struktur sel mati atau sel hialin. Yang terakhir memiliki kapasitas air yang cukup besar. Secara morfologi, lumut ini juga memiliki daun yang lebar berwarna hijau. Pada bagian atas terdapat kaliptra dan di bawahnya terdapat kapsul sebagai tempat penyimpanan spora, yang dimana spora adalah alat perkembangbiakan, serta pada bagian paling bawah terdapat rhizoid yang berfungsi menyerap zat-zat hara. Lumut ini memiliki peran penting dalam menjaga kelembapan udara dan pengikat air. Contoh selanjutnya dari Bryophyt yaitu Funaria sp. Spora berkecambah menjadi protonema yang berbentuk filamen bercabang bebas dan berwarna merah. Cabang di atas tanah disebut cabang columella, mengandung kloroplas berbentuk cakram, sekat pemisah berbentuk lurus. Cabang protonema yang tumbuh masuk tanah dinamakan cabang rhizoid, menyusun tidak berkloroplast dan tidak berwarna. Secara morfologi, tanaman ini memiliki bentuk tubuh yang menyerupai tanaman tingkat tinggi, memiliki daun semu. Terdapat Calyptra serta yang merupakan tangkai Calyptra serta rhizoid yang menyerupai akar. Calyptra untuk melindungi kapsul bagian atas, kapsul sebagai tempat spora berkumpul. Daun seta merupakan bentuk yang menyerupai bentuk daun pada tumbuhan umumnya. Lumut ini memiliki daun
yang menyerupai bentuk lebar besar. Lumut ini memiliki daun yang berbentuk lebar, besar, memiliki batang yang pendek dan sederhana. Lumut ini daun yang berpelepah yang dapat dibedakan dengan jelas serta memiliki warna hijau. Reproduksinya yaitu perkembangan lumut secara singkat berlangsung sebagai berikut, yaitu spora yang kecil dan haploid berkecambah menjadi suatu protalium yang pada lumut dinamakan protonema. Protonema pada lumut ada yang menjadi besar, ada yang tetap kecil. Pada protonema ini terdapat kuncup-kuncup yang tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan lumutnya. Peran dan manfaat dari lumut ini yaitu digunakan sebagai homeostatis, obat TBC, hematemesis, dapat menyembuhkan luka memar, serta dapat digunakan sebagai perhiasan, dekorasi, dan penghias ruangan. Habitatnya yaitu hidup berada di tempat lembab dan kurang berkena cahaya langsung. Saya Anna Mardiana, NIM 19051017. Di sini saya akan melanjutkan materi terakhir yaitu tentang Pteridophyta, di mana Pteridophyta merupakan tumbuhan paku atau pakis-pakisan yang merupakan sekelompok tumbuhan dengan sistem pembuluh sejati, tetapi tidak pernah menghasilkan biji untuk reproduksinya. Contoh spesies Pteridophyta yaitu pertama ada Selaginella sp, di mana Selaginella sp ini biasa disebut paku lumut atau paku rambut. Tumbuhan paku ini mempunyai cabang yang berbentuk menyirip, tidak jauh berbeda dengan batang utama. Daun samping mudah rontok, memiliki bentuk bulat telur yang memanjang, menyorong dengan pangkal daun ujung yang menyolok. Daun yang fertil berjejal rapat dari baris teratas menyorong ke samping. Selaginella sp memiliki lingkungan dan sporangium dan letak strobilusnya berada di belakang daun. Selaginella sp memiliki habitat di daratan atau pada tempat lembab dan ada yang menempel pada bebatuan. Merupakan rumput-rumputan merayap. Selanjutnya fungsi Selaginella sp yaitu sebagai tanaman obat atau sebagai penenang dan perawatan pasca persalinan, anti kanker, anti petoksida lipid, tenggorokan, obat demam, diare dan disentri. Selanjutnya terkait tentang sistem reproduksi pada Selaginella. Selaginella adalah tumbuhan paku heterospor. Tumbuhan jenis ini menghasilkan mikrospora yang dibentuk oleh mikrosporangium dan megaspora dibentuk di dalam megasporangium. Kedua jenis sporangium tersebut terdapat pada sporopil yang berbeda, yaitu mikrosporopil dan megasporopil. Contoh yang kedua yaitu tumbuhan Dreamoglossum piloceloides, merupakan tumbuhan yang dapat dijumpai di daerah yang beriklim tropis. Biasa tumbuh di area bebas seperti hutan, ladang, dan tempat-tempat yang lembab. Mudah dijumpai di atas pohon-pohon yang besar dan tua. Batangnya mempunyai rizom yang halus menjalar dan ditutupi oleh sisik-sisik kecil. Sporangiumnya terkumpul dalam sorus yang mengelilingi hampir ke seluruh tip daun fertil. Tumbuhan Dreamoglossum piloceloides merupakan tumbuhan yang memiliki sifat epifit tapi tidak parasit, karena dapat memproduksi makanan sendiri. Memiliki daun yang tumbuh dengan jarak yang pendek satu sama lainnya. Memiliki akar rimpang panjang kecil, merayap, bersisik, dan akar melekat kuat pada inangnya. Bersifat homospora atau isospora, hanya menghasilkan satu macam spora. Spora yang jatuh berkembang menjadi porot halus yang mengandung organ kelamin jantan atau betina, sehingga dalam fertilisasinya perlu air atau lingkungan yang basah agar sperma bersilia dapat berenang menuju sel telur. Karena itu, tumbuhan paku banyak hidup di habitat yang basah dan lembab. Penyebaran spora ke tempat-tempat baru dengan bantuan angin. Punya batang di bawah tanah atau rizom yang berakar dan batang di atas tanah atau tegak.
Selanjutnya terkait manfaat Dermoglossum piloseloides dapat digunakan sebagai pengobatan beberapa penyakit antara lain seperti gondongan atau parotitis, TBC, kulit dengan pembesaran kelenjar getah bening, sakit kuning, sukar buang air besar, sakit perut, disentri, kencing nanas, batuk, mimisan, berak darah, muntah darah. Contoh yang ketiga yaitu Nephrolepis exaltata, di mana Nephrolepis merupakan tumbuhan paku yang habitatnya pada umumnya hidup di tanah, tapi ada juga yang hidup secara epifit. Bagian-bagian dari Nephrolepis pertama ada daun, di mana pada umumnya Nephrolepis memiliki daun berwarna hijau sebagai organ fotosintesis serta memiliki hidatoda pada sisi atas daun, di mana daun-daun memiliki 3 tipe, yaitu pertama tropopil, yaitu daun yang menghasilkan gula untuk fotosintesis. Yang kedua sporopil, di mana daun yang menghasilkan spora untuk perkembangbiakan. Dan yang ketiga bropopil, yang dimana menghasilkan lebih banyak spora, lebih besar dari daun-daun yang lain. Selanjutnya tentang reproduksi Nephrolepis. Nephrolepis memiliki fase gametofit yang hidupnya bebas. Beberapa ciri reproduksinya, pertama fase sporopit atau diploid yang menghasilkan spora haploid melalui pembelahan meiosis. Yang kedua, spora tersebut tumbuh melalui bagian selnya menjadi gametofit untuk fotosintesis protalus. Yang ketiga, gametofit tersebut menghasilkan gamet atau sel sperma dan sel telur melalui pembelahan mitosis. Yang keempat, selanjutnya sperma membuahi sel telur dengan cara menggabungkan diri pada protalus. Dan yang terakhir, kelima, pembuahan sel telur menghasilkan zigot yang diploid dan berkembang melalui pembelahan meiosis sehingga menjadi sporopit atau tumbuhan Nephrolepis. Selanjutnya terkait manfaat Nephrolepis, di mana Nephrolepis memiliki manfaat seperti sebagai bahan pembuatan obat cacing. Yang kedua, dapat mengobati kanker perut. Yang ketiga, digunakan sebagai bahan bangunan di daerah-daerah tropis. Dan yang kelima, bisa sebagai sayur-sayuran. Contoh yang terakhir yaitu Marcheria crenata atau semanggi. Morfologi semanggi, pertama daun, di mana daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Bentuk daun semanggi seperti baji opal telur dengan warna antara hijau muda hingga hijau gelap. Semanggi mempunyai 3 macam daun berdasarkan posisi tubuhnya, yaitu ketiga jenis daun tersebut adalah daun mengapung di atas air, kemudian daun tenggelam di dalam air, dan juga ada daun tipe. Morfologi yang kedua yaitu batang. Daun semanggi memiliki batang di mana fungsinya sebagai tempat melekatnya daun. Biasanya tanaman semanggi mempunyai tangkai atau batang berbentuk tegak lurus serta tumbuh melingkar secara simetris. Bentuk itu dikenal dengan istilah caudex. Morfologi yang ketiga yaitu akar, di mana akar tanaman semanggi memiliki struktur yang tidak jauh berbeda dengan anatomi batangnya. Bagian akarnya tertanam pada substrat yang berada di dasar wilayah perairan. Adapun jaringan penyusun akarnya adalah epidermis, endodermis, korteks, serta silinder vaskular. Selanjutnya tentang habitat semanggi, di mana semanggi tumbuh di kawasan yang tergenang air tetapi mendapat pasokan sinar matahari yang cukup. Selanjutnya terkait reproduksi pada semanggi, di mana setiap individu mempunyai 2 macam spora, antara lain yaitu spora jantan dan spora betina, sehingga menunjukkan semanggi adalah kelompok tanaman heterospora karena memiliki kelamin jantan dan betina berada dalam satu individu yang sama. Spora ini biasanya mulai diproduksi ketika cuaca cukup kering, yaitu pada saat musim kemarau dengan curah hujan rendah. Pertama, reproduksi secara seksual. Spora diproduksi suatu kota yang bentuknya menyerupai biji kacang.
yang dimana ketika kotak spora yang mengandung spora terbuka, maka serbuk spora akan lepas ke udara. Kemudian, dengan bantuan angin, spora tersebut akan berpindah ke individu lain dan melakukan penyerbukan terhadap spora jantan. Melalui proses itulah akan tumbuhnya individu baru. Selanjutnya, reproduksi secara aseksual, di mana tanaman semanggi tidak hanya berkembang biak secara seksual saja, tetapi juga aseksual. Reproduksi aseksual terjadi menggunakan bagian akar atau rizoma. Bagian tanaman ini akan membentuk tunas yang menghasilkan individu baru. Biasanya individu anakannya yang dihasilkan dari perkembangbiakan aseksual mempunyai sifat genetis yang sama persis dengan induknya. Selanjutnya, manfaat semanggi, di mana semanggi digunakan sebagai obat sariawan, penurun panas, radang, penetralisir racun, pelancaran air seni, dan pelancaran dahak. Dan semanggi juga bisa mengatasi penyakit sakit kuning. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.